Playboy itu yang paling tidak bisa dibaca adalah misteri. Dia itu sama seperti ibu-ibu yang mengendarai motor. Tidak akan tahu. Sen ke kanan, tiba-tiba belok ke kiri. Kayak sekarang juga kita sering bentrok gitu loh. Kamu bintangnya apa sih? Taurus. Sio apa kamu? Sio apa? Sio monyet. Jangan ngatain saya dong. Kalau Karido? Dia tahun berapa? Iya, 89 ular ya? Kamu suster apa sih? Monyet. Kalau sama ular, kalau menikah, anaknya akan Badannya ular, kalanya monyet. binatang. Spesifik kepada binatang. Lebih kepada apa? Jadinya binatang apa? Kalau monyet dengan ular, jadinya jadi apa? Ayam. Iya. Ayam. Kalau gitu dong. Kamu lihat di Lokasari banyak ayam. Ini semua karena lahirnya sebuah yang tidak tepat. Nah, menurut dokter kalau hatinya gimana Dinar Candy? Apakah dari ekspresi mukanya dia menyatakan kalau dia ini sudah siap menikah atau belum? Atau memang belum yakin makanya ditolak? Gini, kalau menaklukkan orang seperti karakter Dinar Candy ini, mungkin banyak juga wanita yang seperti dia. Jadi langkah pertamanya kita adalah sebagai seorang laki-laki harus bisa memainkan emosional percintaan. Tekniknya adalah jangan sering untuk melakukan pertemuan. Karena akan ada titik kejenuhan, akan ada titik kebosanan, akan ada secara kebersamaan. Itu pasti lagi baik-baik aja, ntar tiba-tiba ngobrol jadi sesuatu. Nanti kalau udah berjauh, akhirnya ada kangen-kangen, akhirnya baru ketemu lagi. Nggak lama nanti sensitif lagi, akan seperti itu. Begitu. Tapi kalau logika itu, banget. Kalau udah nikah juga berlaku seperti itu? Nggak boleh dong. Kalau udah nikah harus stay, kecuali kalian pekerjaan, gitu. Tapi dok, maaf nih dok, mau nanya. Kalau misalnya ntar terbiasa harus ada satu waktu harus pisah dulu, ntar pas nikah gimana? Jadi kebiasa kayak gitu juga nggak? Kalau dipisahkan untuk pekerjaan, nggak apa-apa. Makanya adik saya bilang, adik saya sampai kapanpun sama adik ipar saya, Kalina, saya bilang, adik saya tidak cocok untuk long distance. Karena kan ada visi yang berbeda. Kalau long distance ataupun misalkan dalam kondisi jauh, Kalina sedih untuk mempertahankan. Kalau dia sedih, takut ketahuan. Beda visinya gitu loh. Nah ini kalau adik saya takut ketahuan ya, sedihnya gitu loh. Khawatirnya gitu loh. Khawatirnya beda-beda gitu loh. Kalau Kalina kan khawatir, namanya takut kehilangan. Iya, kan? Ada apa. Nah, kasihan sih. Dokter, kalau si Dinar pasien ini tadi cerita, dia bingung kok playboy kan pacarnya mantan playboy, tapi kok bisa tiba-tiba mau menikah? Apa nggak terlalu cepat? Nah, dokter sebagai yang punya adik mantan playboy, sebenarnya kalau playboy itu gimana sih pola pikirnya? Apa sedemikian kok cepet banget mereka mau berkomitmen, mau mengajak nikah, dan itu benar atau enggak? Gimana tahu kapan mereka berkata benar dan kapan berkata pertanyaan bagus nih. Kita ukur dulu dari playboy Korea ya. Kira-kira dia akan berpendapat apa ya? Ini kan penting juga ilmu. Tapi kalau saya ini bukan playboy. Tapi saya itu nggak pernah deketin cewek. Seumur kecuali ceweknya yang deketin saya. Oh, yang pernah ketinggalan parfum itu? Yang ketinggalan parfum itu dia? Enggak, itu siapapun itu. Selalu cewek yang deketin saya. Oh, jadi yang ketinggalan parfum yang deketin kamu? Itu kayak handphone, kayak terserah ya. Banyak kalau itu cewek yang deketin. Jadi saya bukan playboy. Ceweknya mau datang silakan. Terus? Dia mau makan silakan. Dia mau tidur silakan. Bukan saya yang memaksakan. Kalau beda dengan Mua, istri saya sekarang. Dia agresif, tapi dia itu dia punya tujuan, visi misi. Kalau saya nggak bisa nerima anaknya dia, saya nggak boleh sama dia gitu. Padahal dianya cinta setengah mati, beda sama wanita-wanita yang lain. Jadi saya bukan playboy, saya mencari true love aja. Kalau beda dengan adik Anda, adik Dokter Faiki itu, setiap wanita suka berbagi. Berbaginya tapi bukan berbagi hatinya. Tapi cairan putihnya itu. Pasti akan kuat. Tadi mau donor darah, malah nanya donor sperma di mana. Jadi bedanya, saya ini bukan playboy. Saya ini orangnya itu bukan playboy. Jadi gini. Gimana dok, untuk membedakan kapan playboy ini berkata serius atau enggak? Karena kan ketakutan terus. Kalau playboy, di saat dia mau menjalin keseriusan dengan seseorang, jujur, playboy itu yang paling tidak bisa dibaca adalah misteri. Dia itu sama seperti ibu-ibu yang mengendarai motor. Tidak akan tahu. Sen ke kanan, tiba-tiba belok ke kiri. Sen ke kiri, belok ke kanan. Ini jujur, saya ini menjadi ilmu lah buat semua wanita pun yang akan nonton. Cara menaklukkannya adalah gampang. Kalau playboy itu, cara menaklukkannya, kita, nggak akan saya kasih
sampai nanti saya pernikahan. Salah juga. Oh, saya terlalu defense supaya dia nanti bisa makin penasaran dengan saya. Bisa ditinggal kamu setelah pasca pernikahan. Itu bukan hal yang sulit buat seorang playboy. Cara menaklukkannya adalah pertama, ibunya. Karena biar bagaimanapun seorang playboy itu bisa lahir tapi dari rahim seorang wanita yang satu dia sangat amat hormati. Kamu sentuh ibunya. Di saat wanita sudah bisa berbaik dengan ibunya, maka di pikirannya adalah bukan lagi membahagiakan dirinya, tapi membahagiakan orang yang melahirkan dia ke dunia ini. Oh, jadi ibunya dideketin. Ibunya harus kita dekatin. Jadi kitanya jangan hanya berdua menghabiskan waktu. Lagi bersama, coba tanya, "Mama apa kabarnya?" Kadang-kadang tanpa sepengetahuan dia datang dengan sendirinya kalau sudah tahu. Kalau belum tahu berusaha pengen tahu. Begitu udah mendapat hati seorang ibunya, jaminannya maka tidak akan dia mengkhianati orang yang sudah berbaik hati menjadi bidadari untuk ibunya sendiri. Jadi mantan-mantan gitu. istrinya adiknya dokter semuanya nggak mendekati ibunya. Ya, Terus jangan tahu disebutin saya dong. Iya, saya juga poinnya. Kalau ibunya sekarang udah bingung ya, jadi dinomerin nggak pakai nama. Soalnya setahu saya dari nomor jarak 17. sedekat ini, Iya. beliau itu sangat Gini. dekat dengan ibunya Anda juga loh. Jangan sampai dekat itu jadi sebuah ketelatan. Setelah menikah, ini baru ibu mertua saya. Oh, sebelumnya. Setelah ijab kabul, wah ini baru ibu saya. Harusnya proses itu ada di saat kita sebelum menjadi istri yang sah. Berarti waktu pacaran. Proses menjadi pacar. Contoh, misalkan Rido ini saya nggak tahu ibunya, misalkan ada di daerah Jakarta kah atau di manakah. Tiba-tiba dia lagi sibuk kerja atau syuting. Tiba-tiba Dinar tanpa sepengetahuan Rido datang berkunjung, membawakan makanan kesukaan, ngobrol berbagi. Minimal kamu akan tahu. Karena bahasa kejujuran dari suami ataupun calon suami kamu dari ibunya. Karena ibunya yang tahu dari dia kecil sampai dia sudah beranjak dewasa. Makanya mau diajak ke Padang kamu waktu itu. Oh, tinggal di Padang berarti. Cuman aku takut Kak Vicky tolongin. Takut kenapa? Takut gini ya Kak Vicky, kan aku digas Ini terus. dokter Dokter, ini Vicky, dokter, bukan dokter ini bukan. Vicky. Dokter. Aku nyaru terus loh. Iya. Mukanya, iya nggak apa-apa. mirip. Kenapa? Dokter. Kenapa? Ya takut lah. Dokter kan tahu sendiri kayak ya playboy itu macam apa. Nih kan inilah apa namanya adiknya dokter Vicky nih. Aku bingung, aku tuh takut kalau misalkan serius ngegas nikah nih. Nah, terus tiba-tiba di tengah jalan tuh ribut, berantem, cerai, aku jadi janda dong. Nggak pengen gitu ya. Nggak pengen. Tapi jangan terlalu mikirin ke arah situ dulu, harus positive thinking dulu. Kalau mikirin mau takut janda, takut putus, ya nanti bisa terjadi gitu. Sugesti. Kalau menurut Gitu berarti saya positif gitu ya. harus. Seorang ilmuwan dari Jepang. Beijing. Kebetulan dia Beijing, bukan Tapi Jepang. yang benerin ya dok. Beijing, ya? Beijing. Tolong Ya. Ya. Jack Ma. Oke. Dia pernah bilang Dari bahwa namanya aja udah nggak yakin. Udah loh, nggak Dok. Beijing. Yang bener loh. Dok. Kayaknya Jack Ma Malu loh. bukan dari Beijing. Saya ini staff dari Korea. Enggak, Jack Ma malu. dari mana itu? Terserah Anda. Enggak, Jack yang Ma bener. dari mana yang bener? Emang? Cina. Ya, Beijing, Cina bukan? Cina. Tapi dia kan pengusaha Alibaba. Iya, terus kenapa? Namanya doang mungkin mirip namanya doang. Ya, coba Oh, mungkin lanjutin. namanya Bukan beda. ilmuwan. Ya, coba lanjutin dok. Loh, ya. bukan Jack Ma yang Alibaba. Beda, Apalagi? ini emang Jack Ma, tapi singkatannya adalah Jack Majority. Jadi dia itu pernah bilang bahwa tuh kan, Sebenarnya ini orang belum ngomong udah dicela begini. Padahal bener ya Saya dok ya. Wah, ini mau ngomongkan iya, diri iya. aja. Aku mau ngunduran diri, jangan Saya ngunduran. ini ada di sebelah dokter ini malu loh. Dok. Jangan, makanya Saya ini dengerin malu dulu. loh, saya akan duduk di sini. Ini tuh, kan dia aduh. belum pernah bilang. Iya. Kenapa Jadi katanya? kalau tadi ya Anda kan ada keluhan ya tentang permasalahan ketakutan. Jadi gini, kita itu kadang-kadang akan menjalankan sesuatu dari alam bawah sadar kita tanpa diketahui, tanpa disadari. Makanya saat kalian sedang mau tidur, kalian membayangkan hal yang baik apa yang akan kalian besok lakukan. Contoh, di saat saya nanti mau bekerja, saya harus bekerja begini, harus giat, harus begini supaya nanti dia bisa berhasil. Oh, kalau saya nanti akan ada tender, saya akan begini gini supaya nanti saya berhasil dan bisa memenangkan tender itu. Ataupun dalam hubungan, semua harus diciptakan bawah sadar itu adalah kebaikan dan hal yang positif. Kenapa? Karena itu akan mengesep otak kita berdasarkan apa yang kita perbuat. Contoh,
saya pengen punya mobil yang mewah, saya pengen punya mobil yang mewah, pengen punya mobil yang mewah. Terus Anda pikirkan, terus Anda utarakan. Itu di alam bawah sadar akan mengesep untuk mengejar target itu. Tapi kalau Anda membayangkannya sebuah keterpurukan, sebuah hal yang akan menjadi nanti dilema, ataupun jadi permasalahan, hal-hal yang menakutkan, itu pasti nanti akan terjadi pun sesuai yang Anda khawatirkan. Jadi pikiran itu berkembang berdasarkan apa yang kalian khawatirkan. Tapi ini apa bedanya sama omong saya singkat padat itu sama kan? Kita positive thinking, yang penting positive thinking. Jack Ma. Jack Ma ya dari dari Hong Kong. Ini teori Jack Ma. Jack Mayority. Dia itu kan saya sudah bilang lebih baik hari ini staf Korea nggak ikut gitu ya. Oke. Iya kayak gitu. Jadi Anda harus berani untuk memikirkan sesuatu yang baik. Bukan kan ini masalah memilih, dokter. Kan membayangkan sesuatu yang positif, tapi sebelum kita membayangkan sesuatu yang positif sama seseorang, kan kita boleh memilih. Apakah dia yang layak untuk dipilih atau yang lain? Laki-laki itu nggak bisa disalahkan. Laki-laki itu dia akan bergerak berdasarkan 3 hal. 3 hal. Apa itu? 1. Ya, 1. Dia tugasnya adalah di mana untuk dia bisa menaklukkan kepada siapapun pasangannya. Ya, udah menaklukkan. Kemudian fase yang keduanya itu dia adalah mengeliminasi mana di antara kalian yang tidak baik. Pada saya. Yang ketiga baru. Ketiga apa tuh? Siapa yang layak untuk resepsi? Oh. Gitu. Jadi nggak bisa disalahkan. Dia boleh untuk memilih. Tugasnya wanita tidak pernah memilih. Kalian dipilih. Jack Ma ini pernah di dalam pidatonya. Loh, tapi kalau teori ini saya kurang setuju, Dok. Loh, kenapa? Anak saya itu empatnya wanita. Terus kenapa? Saya maunya anak saya yang memilih. Saya nggak mau anak saya dipilih. Anak saya itu bukan LC di jalan. Saya nggak mau anak saya yang harus memilih. Karena itu saya selalu bilang, carilah cowok lebih kaya dari apa, lebih ganteng dari apa, lebih tinggi dari apa, lebih baik dari apa. Tinggal pilih itu. Jangan suka dipilih. Itu nggak benar menurut saya. Kalau dia ngomong gitu anaknya gampang ya. Kalau susah kan yang lebih ganteng, lebih tinggi, lebih kaya dari saya. Cari yang benar gitu ya. Kalau wanita memilih, dia tidak pernah merasakan nikmatnya dicintai oleh seseorang. Tapi kalau dia memilih, itu adalah arogansi dari apa yang dia punya untuk mengikuti apa yang dia mau. Kalau dia dipilih, dia adalah suatu ciptaan Tuhan yang diperebutkan oleh banyak orang. Jadi dia tampilnya lebih beda. Tapi bahasanya ini bagus. Ini bukan Jack Ma. Ini Jack. Ini bahasanya bagus, tapi semuanya cerita kayak bukan Jack Ma ini. Ini kata Staff. Mike Tyson ya, Mike Tyson. Mike Tyson itu boxing. Sekarang udah jadi ilmuwan. Baru kemarin. Saya baru nanya kemarin dia udah jadi ilmuwan sekarang. Iya, jadi kayak seperti itu gitu loh, Dina. Kalau ini aku Dinar Candy, yang paling penting adalah pria itu kan pasti punya prinsip dan punya nilai-nilai. Itu yang sebenarnya perlu diamatin. Jadi bukan gantengnya, bukan cintanya, bukan perhatiannya, tapi tentang prinsip dan nilai-nilai yang dia pegang. Kalau dia seseorang yang memegang kuat prinsip agama, contohnya sayang sama keluarga, terus punya visi yang bagus dan prinsip yang bagus terhadap keluarga yang nanti dia mau bangun. Kamu lihat orang yang kayak gitu, kamu tes sesuai dengan waktu, dia jalanin apa yang prinsip dia apa enggak, atau dia cuma ngomong doang. Kalau udah dapet cowok dengan prinsip kayak gitu, segala macam masalah dan segala macam cobaan juga gampang dilaluinya nanti. Gitu. Ini teori dari mana nih? Doraemon, kalau ini dari Doraemon ya. Dari Doraemon. Bentuknya mirip ya, dong ya, benar. Dari Doraemon. Enggak, kamu sendiri sebenarnya jujur, hal apa yang di saat kamu tiba-tiba Rido ini mengajak kamu untuk mengenalkan ibunya, terus kamu kenapa kamu takutnya? Nah, itu responnya bagaimana? Belum siap menikah aku ini. Belum siap, masih banyak yang harus difikirkan. Ya, dan juga mungkin baru sebulan kan? Iya, jadi masih terlalu cepat buat nikah. Terlalu cepat, tiba-tiba menikah kan aku juga belum tahu nih cara ngehandle emosinya dia kan. Kayak sekarang juga kita sering bentrok gitu loh. Nah. Kamu bintangnya apa sih? Taurus. Wah. Waduh. Bentar. Untuk catat yang benar. Serius, catat Ya, ini yang kan serius. gampang banteng palanya. Iya. Kan dia Catat yang benar, Taurus ya. kan banteng. Oke, si Rido apa bintangnya? Oktober ya, Jay? Libra berarti. Libra iya, Oktober. Kayak sama kayak istri saya. Kan tipenya sama. Kan Libra. saya udah bilang. iya. Awal atau akhir Scorpio? Di tengah. Tengah. Ya, Sama. akhir. Kayak anak saya, istri saya sama. Kalau Lagi Libra- matematika. Apa, Dok?
Aduh, antena. Sio apa kamu? TV. Sio apa? Sio monyet. Jangan ngatain saya dong. Enggak sio apa? Enggak sionya. Monyet. Enggak serius. Nah, kamu ikut-ikutan. Bisa nggak ngadep ke sana aja gitu loh? Enggak, sionya apa serius? Monyet. 93 tuh monyet. Kalau Karido? Nggak tahu. Dia tahun berapa? 89. Iya, 8. 89 ular ya kalau nggak Ular. Ular ya, Ular. ular. Wah, Beda 3 tahun sama saya. Kamu suster apa sini sih? salah. Kebetulan tahu. Ular. Iya. Ini seriusan nggak sih? 88 nanya. Jangan tanda tangan, Dok. Tulis yang benar, Dok. Aku tersugesti percaya banget nih. Wah ini bahaya di sini nih dok. Suster, jangan so tahu. Ini dokter apa paranormal sih kalian rawan gitu? Dapatnya di Lokasari sini, Kalau kan susternya. ini kan banteng, ya kan? Ya kan banteng, ya kan? Terus ini timbangan kan libra. Nah, ini kan ular. Bahayanya apa? Saya tadi ngeliat kayak Pentungnya. ada deret-deret gitu. Iya, iya. Kayak takutnya ada satu Loh, yang bikin ini kan seksa. ular ya. Ular Sedap. ini. Kenapa timbangannya 2, ularnya panjang? Itu kok jadi bahaya, dokter? Loh, ular panjang nggak? Panjang. Anda bisa ngeliatin ular sama kadalnya. Kalau kadal pendek buntutnya, ular panjang. Ularnya nggak panjang. Lah, panjang. Jadi hasil analisa astrologi Gini, dokter monyet apa? itu kalau di angka itu adalah 23. Ular itu 32. Kok bisa? Analisanya. Teori dari mana? Udah percaya banget nih. Udah tersugesti nih, jangan kemana-mana nih. Kecewa akhirnya. Kamu tuh bener-bener kasih tahu. Ini udah ilmuwan yang ngomong. Tapi kalau ini dilihat nih mereka ular dari Ilmuwan dari mana? Mike Tyson. Enggak. Ini beda lagi. Thailand ini kalau nggak salah Thailand ini. Soalnya ikut Namanya? Tagle. Iya. Tagle Noi dari Thailand. Koi Noi. Ya, Tagle Noi itu kalau monyet itu 23, ular itu 32 ya. Kita kasih tahu. Kalau orang tiba-tiba kalau kamu ada di Thailand, kalau bilang, "Aduh saya mimpi nih habis nangkap monyet." 23. Pasti kalau Thailand. Kalau ular, aduh saya lagi mimpi ngepatok ular. 32. Nah itu. Kalian tuh sebenarnya bukan ada kesamaan, tapi ada juga perbedaan. Walaupun angka kalian sama, tapi kalian bertolak belakang. Monyet itu salah satu hewan yang paling bisa mengerti bahasa kita. Paling manusia. Ya, karena dia paling manusiawi. Ular akan apes kalau dia ketemu monyet. Jadi intinya apa tuh? Intinya nggak cocok. Jujur atau ya, gimana ini? walaupun ini akan terus, tapi akan ada keributan dan tinggal di tingkat dari kualitas ketahanannya mereka. Mereka saling tahan nggak? Jadi kalau dokter suruh tebak dan suruh taruhan gitu misalnya ya. Nggak bisa. Anda Jangan hubungan orang dibikin taruhan dong, tapi lagi sini. Taruhan. Kira-kira dokter Saya ini bingung ada di sini kenapa ini? Kita kalau salah kita resign aja. Iya jangan. Monyet Monyet. kalau sama ular, Ular. kalau menikah, anaknya akan Badannya ular, kepalanya monyet. binatang. Spesifik kepada binatang. Lebih kepada apa? Jadinya binatang apa? Kalau monyet dengan ular, jadinya kadal. kamu King Kong. salah. Katak. Salah. Kirain bener dok. Saya nggak tahu. Harus jawab. Hmm? Harus jawab. Kamu IQ kamu nggak bisa ya? Nggak bisa. Cuma Dari kamu dari Korea. Gini. Korea ada Sio nggak sih? Ada. Tapi saya nggak percaya Sio. Oh, bukan ini percaya dan nggak percaya, ini ada analisa. Ini masalah hubungan orang, saya nggak mau sembarang ikut campur dong. Bukan. Oke, kalau monyet, nih anggaplah ini binatang Ini monyet. monyet. Nikah sama ular. Menurut kalian, menurut kamu lah, Staf Ali, ini akan jadi apa? Menurut saya jadi naga. Bener Ayo, nggak? disuruh jawab saya jawab, mukanya kayak banget. Bukan. Nggak mungkin. Apa? Terus Jadi apa naga. ini? Kalau kamu jadi apa tadi? Kadang. Komodo. Saya kasih kesempatan. Jadi apa? Kadal. Kan udah salah tadi, jangan disebut lagi. Coba yang lain. Jadi Nyerah. anaconda. Salah. Nyerah dok, saku kanan aja deh. Kamu kanan, nyerah. Kamu sendiri. Ayam. Jadi apa? Ayam. Iya. Ayam. Kenapa gitu dokter? Kamu lihat di Lokasari banyak ayam. Ini semua karena lahirnya sebuah yang tidak tepat. Jadi antara ular sama matok monyet jadi monyet, ayam. Ular. Eh. Ini melambangkan kejantanan. Ular. Tapi ular lebih kecerdik dok. Iya, ini kejantanan, licinnya itu, ya. Licinnya. Nah, licinnya kejantanan. Nah, yang monyet
Ini kan lebih kepada maaf. Kalau dia kayak gini, kayak kewanitaannya dia. Kalau dia lagi yang berdengkak gini kan. Makanya nggak bilalinya susah masuk. Makanya cara yang begini. Agak sensor Ini dikit dong. pelajaran sionya. Pernikahan Dia mereka stres nih. nanti akan jadi ayam. Ayam ya. Nggak cocok. Udah iya dulu aja. Iya. Memang nggak cocok. Makanya yang paling cocok itu adalah kamu monyet. 23 ya monyet ya, Dok? Dengan apa? 23 tuh angka dari mana sih, Des? Lu kok ngerti? Tertulis di sini 23. Dibayar supaya ngerti. Biar cepet go fibernya. 2 tambah 2, 4. 4 diambil 2. 2. Apa bet? Nah, 42. Ini buaya. 42. Ini lebih bahaya. Ini parah, Dok. Parah. Jadi 42 ini buaya ya. Kalau kamu kalau tahu nomor 42 itu adalah buaya. 42 tuh buaya. Kalau Buaya. 45 Dokter sering masang togel apa bener-bener ya? Bukan, ini ilmuwan. Tok Noel. ada teorinya. Togel nol. Oke, jadi Ya aku udah percaya banget loh. Enggak, jadi kalau menurut aku intinya gini. Mau dengan siapapun kamu berpasangan, itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memaklumi, tidak bisa juga kita menyaring kesalahannya dia untuk kita maafkan, itu juga akan jadi permasalahan gitu. Jadi intinya sekali lagi kita harus cocokin. Tapi Ya. yang 3223 nggak cocok. Gini, permasalahan terpenting adalah pria tidak akan mengucapkan 2 kali. Di saat dia sudah mengutarakan keseriusannya di tujuan yang pertama, itu harusnya kamu bisa menggunakan itu dengan baik. Di saat dia akan mengutarakan lagi untuk kedua kalinya, percaya itu bukan dia yang sesungguhnya, tapi strategi dibalik dari sudah ada penolakan di sebelumnya. Oh, itu balas dendam dong. Nah, saya nggak bilang seperti itu. Itu Anda yang menyimpulkan sendiri. Baru pemikiran. ya kan masih baru 1 bulan, masih Iya. terlalu. Masih ini penjajakan lah. Iya. Cuma saran saya sedikit. Moga-moga andok-andoknya belum nyeruduk ya dokter ya. Ya, cuma saran saya sedikit. Kurangi pertemuan. Ah, itu sih lebih tepatnya. Kurangi Nggak pertemuan. ketemu seminggu langsung itu dokter berantem di mana-mana lewat sosmed, lewat ini itu. Kalau salah satu pasangan kita ada yang mengutarakan kekecewaan dan kesalahan, baiknya kita jangan membuat seperti itu. Kita menorong ular, akhirnya ular itu mematok kita. Kita tidak bisa mengubah kodratnya ular, memang dari Tuhan untuk mematok orang. Tapi kita nggak boleh mengubah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tenang, Terus gimana, Dok, kalau misalnya tadi salah satu ribut, harus gimana satunya? tenang. Yang satu harus menjadi hal yang paling tenang untuk menghadapi itu. Aku udah Udah tenang. tepat dong berarti. Tapi kamu masih juga suka Udah mengutarakan. tenang posting-posting Instagram. Nggak bisa. Jadi nggak boleh kita itu kayak menunjukkan juga kekecewaan. Karena itu serius adalah kan, dia Pak? melihat kita. Ini benar. Karena kalau di saat dia misalkan gini, ini cowok ya, ini cowok. Dia kecewa. Dia kesel. Tapi si wanitanya, itu dia lebih membalas itu lagi. Itu akan jadi penilaian buat dia. Tapi di saat dia diam, jangankan si wanita ini benar, salahnya pun pasti akan menjadi evaluasi buat si pria itu. Duh, kasihan ya. Kenapa ya dia udah diem, kita masih ngakitin seperti ini juga. Nah, orang yang sadar akan lebih baik daripada orang yang disadarkan dengan orang lain. Kamu ngerti? Enggak sih. Tapi kalau Rido tuh pria berprinsip nggak kira-kira? Pria yang memiliki prinsip hidup nggak kira-kira? Karena itu penting banget untuk menentukan masa depan. Iya Ini sih. orang hidupnya sesuai dengan prinsipnya, dia nggak prinsip-prinsip kekeluargaan, prinsip beragama. Untuk Video apa dokter? Saya ada grup. Kadang-kadang kalau pas Giran buka suka ini ada adegan-adegan peperangan. Beda. Ya, jadi maaf. bukan pasien saya. Bukan. Maaf ya. Lewat kaget. Iya, maaf. Sorry. Ya, lanjut. Iya, buat ke arah sana ya, makanya dia tuh lagi penilaian lah ke dia itu. Tapi Dia kelihatannya dia pria yang memiliki prinsip Iya, ya dia tujuannya baik sih. dan punya prinsip. Iya. Rajin juga kan tadi. Artinya kalau dia ngomong Iya. sesuatu dia bener jalanin gitu. Dalam kerja dia profesional. Profesional. Dalam hal kekeluarga dia juga
punya Iya. mementingkan dan memprioritaskan keluarga gitu. Iya. Sekarang kamu lagi ingin ngetes dan melihat sejauh mana. Iya, karena kalau ke arah pernikahan kan sebenarnya berat juga gitu kalau aku belum tahu siapa dia gitu. Iya. Terlalu cepet ya. Oke, jadi kesimpulannya gini. Hari ini kita akan mendengarkan masing-masing semuanya untuk bisa memberikan konklusi dari keraguan orang untuk menghadapi pernikahan atau keseriusan dari pasangannya. Dimulai dari kira-kira Mr. Lee, apa yang akan Anda sampaikan atau konklusi apa kira-kira bagi seseorang yang ragu dalam pernikahan? Sebenarnya kayak dulu saya sendiri yang ragu nikah. Awal. Karena saya yang merasa nggak yakin, saya merasa nggak siap, saya nggak punya apa-apa waktu itu. Nah, tergantung wanitanya kalau saya ya, tipe kayak saya nih. Kalau selama wanita itu bisa meyakinkan saya yakin. Selama wanita sendiri nggak yakin, kayak Dinar kan lagi nggak yakin nih, ya jangan dipaksain dulu. Ketemu aja, kan baru sebulan. Coba setahun, 2 tahun, coba dulu. Memang proses berarti? Proses dulu, kalau nggak cocok, ya jangan dilanjutkan. Jangan sampai pernikahan baru dibatalkan gitu kayak adiknya Dr. Viking ya. Iya benar. Lebih baik sebelum Selama dibatalkannya eksklusif di bincang online dokter ya. Pembatalan dia bisa dapat mobil gara-gara pembatalan. Mbak, nggak boleh itu. Jadi sebelum ke nikah lebih baik kita proses dulu. Dan juga kalau laki-laki mau dia playboy atau dia orangnya yang pelan-pelan, tergantung wanitanya. Wanitanya bisa meyakinkan cowok itu bisa yakin gitu. Buktinya saya dulu sangat ragu sama dengan itu, sampai orang tua nggak setuju 3 tahun akhirnya kita nikah kan karena dia yang meyakinkan saya. Padahal saya sendiri, diri saya sendiri aja nggak yakin gitu. Tergantung wanitanya gimana, seperti Dr. Vicky punya adik, kalinannya baik kan, makanya Vicky sekarang mulai benar. Betul. Dulu kan Vicky kan sedih saya adik saya sekarang, kan, kasihan adik saya. Vicky itu Di kerangkeng di rumah dokter ya. Adik saya udah kayak di kurung pagoda sekarang ya dia. Jadi 24 jam harus ngikut aja. Makanya di saat dia 3 jam berpisah dia merdeka. Kasihan sih kadang-kadang. Tapi kan penyakitnya mulai sembuh. Karena Ya, satu wanita ini. ini kelebihannya. Bener, Nah, bener, memang bener. dianya agak tersiksa. Tersiksa Saya juga dia. awal 2 tahun tersiksa. Tersiksa dia. Karaoke dulu gampang, susah. Sekarang nggak bisa. Sekarang Tapi kan belajar pelan-pelan. akhirnya udah mulai bener, udah tahu namanya kepentingan saya itu lebih ke pasangan, keluarga daripada kesenangan kita. Oke, tapi andai kata Lee dilahirkan kembali ke dunia ini, apakah Moa tetap akan menjadi pilihan untuk 100% berhenti? ya. Apa alasan terkuatnya? Alasannya kalau saya nggak ketemu dia, kayaknya sekarang nggak ada saya sekarang gitu. Saya bisa yakin dengan diri saya, kerjaan saya juga, saya semua bilang, orang semua sekitar bilang, kamu udah selesai, kamu nggak laku. Begini. Istri saya dong yang bilang laku. Tapi butuh 2 tahun proses, akhirnya buktinya saya laku. Saya bilang, aku nggak yakin bisa nikah sama kamu, karena kamu pernah masa lalu, punya anak, orang tua nggak setuju, 3 tahun kita bisa merayu mereka, akhirnya kita nikah. Sampai akhirnya memiliki anak sekarang. Jadi saya yakin 100% kalau lahir lagi, nikah lagi sama dia lagi. Kalau saya. Jadi seperti itu ya. Kalau suster ini kan walaupun Masih jomblo ya? belum ada kisah, tapi kan minimal dia udah punya hati untuk bisa berperasaan. Dan dikelilingi oleh pria-pria macam dokter gitu Pasti, ya. Mungkin pasti. pengalamannya jadi banyak. Indonesia. Pasti dan semuanya. Tapi kira-kira apa yang mau suster sampaikan juga berbagi untuk Dinar ini? Kalau menurut suster, Iya. kayak iya banget, padahal saya belum ada pengalaman ini, tidak Nggak apa-apa dok. apa-apa. Lebih ke komitmen sih dok. Komitmen. Jadi kayak ketika 2 orang sudah ingin bersatu, yang penting tuh komitmen dari masing-masing ceweknya maupun cowoknya. Ketika namanya, aku pernah ini sih kayak baca kayak cinta tuh sebenarnya bisa pudar juga, tapi kita balik lagi ke komitmen nih. Kalau misalnya kita udah mau dalam satu ikatan, ya kita harus menjaga komitmen itu, dan yang penting juga komunikasi sama bisa saling menekan ego masing-masing. Wih, ini aku ngerti. Kalau ini emang nggak Yang ngerti. ini dokter Paham juga ya suster ya. Staf Ali, Ya seperti apa yang yang mau susternya. disampaikan kira-kira untuk para Yang paling penting, aku ada satu psikolog yang luar biasa pemikir Siapa juga namanya? ya, namanya Maaf. Jordan Peterson. Dari mana dia? Dari Kanada. Kanada. Ini bener kayaknya. Bener. Siapa namanya? Jordan Peterson. Sekarang Dari lagi terkenal dia di Kanada. YouTube semua. Dari segala macam. mana? Kanada dokter. Dia bilang apa? Dia bilang pernikahan adalah. Dia nggak pernah bilang begini. Dia pakai bahasa Inggris atau Kanada. Ini Anda bohong. Pakai bahasa Saya Inggris. berat hati di sini Ya kerja. apa? Dia kan nggak mungkin ngomongnya
Pernikahan nggak mungkin dia nggak tahu bahasa itu. Saya menerjemahkan, dokter. Ya ngobrol dong. Berarti udah ditranslate. Sudah ditranslate. Dia bilang apa di dalam bahasa Kanada ke Mandarin ke Indonesia sekarang. Iya. Dia bilang apa, Staf Ali? Dia bilang pernikahan itu adalah hal paling sakral, paling indah, dan juga paling sulit komitmen yang dilakukan oleh dua orang manusia. Lebih dari segala macam komitmen-komitmen yang lain. Kenapa? Karena seumur hidup. Betul. Melibatkan harta luar biasa banyak. Bayangin kalau gagal, bagi Ya, dua duitnya. seperti Bill Gates kemarin cerai ya, hartanya langsung nyungsep. Elon Musk juga hartanya nyungsep. Terus Jeff Bezos, semua orang-orang terkaya di dunia waktu mereka cerai, hartanya hilang separoh kan. Satu, melibatkan banyak itu. Yang kedua juga jangka waktunya sampai mati. Nggak ada lagi perjanjian-perjanjian Ya, yang kontrak seumur hidup seumur hidup. Dan ini makanya harus ada dua hal buat dia yang sangat luar biasa penting. Yang pertama, jangan biarkan ada pintu belakang. Betul. Jadi kalau sudah masuk, tutup pintu, nggak boleh ada jalan keluar. Berdua selama-lamanya sampai mati. Yang kedua, jujur dan komunikasi terus-menerus. Begitu mulai ada kebohongan, itu akan makin sulit mempertahankan rumah tangganya. Karena dia tahu ini sulit banget, makanya dia bilang, jangan biarkan ada pintu belakang. Jangan kita bisa mikir, ntar gue 3 tahun lagi gue cerai gitu, atau apa. Begitu masuk, udah tutup deh tuh pintu belakang, buang-buang jauh segala macam pintu, berkomitmen seumur hidup, dan harus terus jujur, sejelek-jelek apapun. Hanya kepada pasangan kita, kita bisa jujur tentang semua keburukan kita. Betul. Si John tadi ngomong panjang begini. Panjang begini, dokter, Sama. 1 jam lebih. Si John yang tadi itu. Jordan Peterson. Iya, manggilnya kan John. Dokter dari tadi jelasin kan, lebih panjang dari ini, tapi saya nggak paham. Ini saya paham. Oh, ini paham. Ini jangan-jangan Oke. dia nanti baca abang loh, Dok. Hati-hati Ya, loh, ya, Dok. ya. Terus kemudian Karena memang itu dia tahu itu sulit banget pernikahan. Dan dia waktu itu ada salah satu konsultan pernikahan juga pernah ngomong gini ke dia. Saya bingung ya, orang beli mobil, merhatiin mobil, ikut pameran, ngeliat Iya. ini itu bisa Test setahun drive, baru dan akhirnya test drive sampai akhirnya dia baru ini. Sementara memilih pasangan, memilih jodoh, malah kadang-kadang terburu-buru. siapanya nih? Kadang-kadang kita kan terburu-buru. Dia Temennya si John itu tadi. Nah, dia bingung, dia konsultan pernikahan. Banyak orang yang dia lihat, loh kok ini orang baru 1 bulan Macam nikah, nikah. baru ini. Padahal istilahnya beli rumah aja bisa 2 tahun milihin rumah satu-satu, baru Iya, akhirnya benar. beli. Harus diteliti benar-benar, karena komitmen yang mau dimasukin itu memang benar-benar komitmen jangka panjang dan banyak konsekuensinya. Konsekuensinya anak, konsekuensinya harta, konsekuensinya keluarga dan masa depan jangka panjang. Mungkin manusia itu kalau milih barang kan harus keluar cash. Kalau nikah kan belum tentu keluar cash, makanya pikirnya nikah dulu deh. Kadang-kadang manusia menggampangkan nikah karena itu. Iya, padahal ini adalah perjanjian paling sulit yang bisa Betul. dilakukan antara 2 orang manusia. Gitu. Suka duka kan pasti bakal harus dilewati berdua. Cukup. Kalau Nomor berapa, akhirnya dokter? dokter baik itu kalau omongannya benar dia capek. Dia yang maunya. Iya. Oke, jadi apa, Dok? Ada Terakhir. seorang atlet lempar lembing terbaik dunia, Namanya Tiger Woods. itu golf. Itu Tadi udah nggak jadi atlet lempar lembing sekarang. udah pindah. Iya, Golf. dia pernah bilang bahwa the right cycle of love, to sign off your signature to the back to home. If you wanted to marry to one someone of people in the wood here. You cannot choose for you love. You cannot choose for you is the looking at her. And locomotive in its nights to the movie with the flyover in magazine here. Iya. Ini salah satu yang dikutip dari Tiger Woods dalam film Tarzan X. Dia Yang environment-nya Tarzan X ya, Dok. Iya, dia pernah bilang bahwa cinta itu bisa tumbuh bukan hanya karena komunikasi, tapi juga karena bahasa dan kalbu. Cinta itu juga pasti bisa terhianati bagi orang-orang yang menganggap bahwa cinta itu adalah sebuah hal kebiasaan. To be all the creation is. Jadi apa yang kita lihat itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita jalani.
If you're the human, you choose the beauty in life. Jadi apabila kau ingin memilih di dalam hidupmu, maka one soft and the flyover in here. Jadi payungan untuk kehidupan itu yang paling terpenting adalah jadikan priamu seperti kuda. Kenapa kuda, dokter? Karena kuda adalah salah satu hewan yang paling rajin untuk berjualan. Saat dia berjalan, ketoprak. Jadi dia lebih cocok buat kamu. Tapi Dinar Candy jangan takut mengenai komitmen, mengenai apa ya, karena sebagai orang yang sudah menikah. Kudanya itu ketoprak. Aku udah menikah 8 tahun ya. Aduh. Melewati segala macam susah dan ininya. Tapi kebahagiaan tertinggi aku nih sekarang nih ya, aku waktu ngeliat anak-anak aku sama istri aku makan malam hari Minggu. Itu kebahagiaannya jauh dari semua kebahagiaan sesaat yang kita pernah dapatkan sebelumnya gitu. Jadi kamu jangan takut temukan yang tepat. Iya benar sih. Jangan puter video itu terus dong. Gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Buah-buah dari cinta kasih, buah-buah dari komitmennya luar biasa. Dan kalau aku disuruh melihat hidup aku ke belakang, yang paling bahagia memang adalah berkeluarga. Intinya itu. Anda udah berapa kali berkeluarga, Mak? Baru pertama, dokter. Ini? Iya. Nggak punya pengalaman dong? Belum. Belum kayak adiknya dokter. Iya. Moga-moga enggak. Salah satu poin juga bisa Anda awet di dalam berumah tangga cuma satu. Apa? Pergi. Ya, pergi. Bahasa Inggrisnya apa? Go. Go away. Terbang bahasa Inggrisnya apa? Flying. Fiber. Ini kunci Ini Anda untuk dia, hidup dari lebih tadi baik. lupa dibicarakan. Iya, langsung nih. Ini kunci Kalau dokter, Nah, ini kan klinik dokter cinta ya. pertanyaan, kalau misalnya Dinar Candy adalah rasa semangka, Betul. istri dokter rasa apa? Istri saya itu sekarang rasanya udah kayak jamblang. Jangan sembarang mengatakan rasa istri kita dong. Lo memang jamblang. Nasi Dia jamblang. memang. Kadang sepet memang. Tapi jamblang itu akan memberikan warna buat hidup kalian. Amin. Jamblang itu apa sih? Nggak tahu? Ya, Nasi jamblang Cirebon. buah buah. norak amat sih. Nih Johun, kalau Dinar Candy adalah semangka, maka istri kamu rasa Apel. Ya. apa? Sembarangan. Co-fiber itu ada 2 rasa. Dan Ada bagaimana 2 rasa. badan kamu bisa slim and fit? Jadi setiap hari minum Go-Fiber juga ya, dan juga ini itu enak banget. Jadi seratnya itu enak banget. Jadi saya pernah minum itu sehari 2 kali langsung lancar banget. BAB-nya lancar, merasa kurus dan saya 5 hari turun 2 kilo. Ya jadi kalau orang bagi-bagi yang agak pingin turun berat badannya, minumlah ini setiap hari 1 sampai 2 set ya, 2 saset. Dan juga ini banyak banget komposisinya. Ada apa aja? Susah banget ya. Bubuk bit merah, ekstrak semangka, antioksidan, asam ascorbat, pokoknya banyak lah. Ya banyak banget. Jadi ini udah halal, terus udah GMP quality, dan juga udah BPOM, udah semuanya aman semuanya. Udah BPOM intinya ada, gitu. BPOM-nya? BPOM udah aman. Nomor BPOM-nya berapa? Membuat badan seksi dan Iya. badan slim and fit seperti kalian berdua. Coba ya berdiri yuk. Bisa Serius. slim badannya kayak gini, bisa seksi kayak Dinar Candy. Tapi memang mereka minum juga. Mereka minum juga. Ini mau cobain sini. Oke. Oh, luar biasa Dinar Candy. Aku mintanya kok. Boleh dong. Soalnya aku kan abis nge-gym terus ada susah BAB gitu. Oke, dengan ini Mungkin gara-gara BAB-nya banyak tekanan gitu. Tekanan hidup atau tekanan yang Enggak, lain? tekanan olahraga. Olahraga. Kalau suster sendiri suka mengkonsumsi ini? Oh, suka banget. Berapa kali? Kamu bohong nggak sama jodoh lo ya? Kamu ngomong jujur. Berapa Pak, kali sehari kira-kira? Ini aku tuh sukanya ketika ngelihat apa ini namanya? Si Baim, Staff. Baim. Staff ini, staff apa Iya, namanya? Ali. Staff ahli tuh konsep kok rasanya langsung slim gitu. Aku jadi pengen juga. Kalau kamu lebih seneng rasa apa? Aku rasa yang apel. Apel. Itu dapetin di mana apelnya, Mak? Dari Malang. Oh, apel Malang. Bener, Iya. Pak? Mungkin karena warnanya hijau dari Malang ya. Kalau apel Washington merah soalnya. Jadi kalau misalkan Boleh. Emang apel hijau kan enggak, kalau identik ini memang untuk bagus juga. Jujur, istri saya tuh sekarang lagi mau program untuk lebih menurunkan berat badan. Oh, bukan program Berarti- hamil lagi. Ya program hamil, ya insya Allah itu apa yang nanti upaya kita dikasih Tuhan. Tapi program untuk menurunkan berat badan juga, berarti saya bisa bawa buat istri saya ya. Bisa Karena dong. saya mau menikah. Nah kalau adik saya itu
Oh iya, adiknya beda ya? Udah mau menikah yang kedua. Kalau saya memang diam-diam saya sudah menikah. Oh, dengan jodoh siapa? saya nanti akan saya bawa di episode Klinik Cinta berikutnya. Dokter Faiki udah punya pacar? Bukan pacar, aku sudah menikah diam-diam. Sudah dinikahi? Oh, Sudah. Kenapa diam-diam, Dok? Iya, karena kalau misalkan yang jalan-jalan capek, ya jadi diam-diam aja. Tapi udah menikah. Nanti saya akan Nyanyi dangdut. Bener ya, eksklusif di Klinik Cinta, Eksklusif di Klinik Dokter Cinta. Faiki mau bawa pasangan DJ Ya. Rusia. Iya, bukan di Rusia. Ukraina. Ada, dia hanya ibu rumah tangga biasa saja. Tapi dia jujur, dia seorang presenter. Waduh. Yang ya agak kenal juga sama adik saya dikenalin sama adik saya. Laki atau perempuan? Ya masa nikah sama laki-laki. Nikah sama wanita. Nanti saya minta satu, nanti saya mau kasih sama dia. Nanti buat berikutnya Klinik Cinta baru. Eksklusif Dokter Faiki mau bawa pacarnya. Iya. Istrinya ya. Istri karena saya ada nikahnya udah nikah siri. Selamat ya dokter. Nanti kasih lihat cincinnya dong nih. Cincinnya Dinar Candy. Widih. 2,5 miliar rupiah. Dari mana ini? Dari Jewelry apa? Enggak, ini dari pacar aku. Rido berarti. Aduh ilahi. Rido. Iya. Lagu apa yang biasa Rido suka nyanyikan? Silakan nyanyikan. Enggak ada, dia bukan penyanyi. Iya, maksudnya ya sambil memberikan kalau kan lagu melamarmu. Oh. Kalau Rido nyanyi nggak gitu dia Nyanyi. atau ngungkapin kata-kata. Jadi kayak insaf lawai. Oh beda, berarti untuk membuat dia lebih insaf. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment pastinya di Klinik Cinta. Sampai ketemu lagi.